Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal garis dan sudut. Kita langsung masuk aja ke materinya ya. Di sini ada pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang saling bersebelahan dan memanjang kedua arah. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu panjang. Nah, jadi kalau ada dua titik, ini ya misalnya titik A dan titik B, terus kita hubungkan. Nah, inilah yang disebut dengan garis ya. Ini namanya garis AB. Kemudian, kedudukan dua garis. Apabila ada dua garis, maka akan terjadi hubungan sebagai berikut. Yang pertama, dua garis sejajar jika dua garis tersebut tidak berpotongan. Seperti ini ya. Jadi ini namanya dua garis sejajar dan tidak berpotongan ya. Kemudian, dua garis berpotongan jika kedua garis berpotongan di satu titik. Seperti ini. Ini ada dua garis, dia berpotongan di satu titik. Ini titiknya ya. Kemudian, dua garis berimpit jika kedua garis melalui titik yang sama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas sudut. Sudut merupakan jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama atau berimpit. Nah, misalnya kita punya dua buah garis ya. Yang pertama, garis AB yang bertitik pangkal di titik A, kemudian yang kedua ada garis AC yang bertitik pangkal di titik A. Nah, jarak putar antara dua garis ini yang sama-sama berpangkal di titik A disebut dengan sudut. Ya, jadi ini namanya sudut, teman-teman. Kemudian garis AB ini namanya kaki sudut. Dan garis AC ini juga disebut dengan kaki sudut. Kemudian ini titik A disebut dengan titik sudut. Selanjutnya, jenis-jenis sudut. Nah, sudut itu ada 4 macam. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Perhatikan ya teman-teman, sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Dia lancip teman-teman. Besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian, kalau sudut siku-siku itu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Kalau siku-siku itu biasanya ada tandanya ini. Nah, tanda ini berarti menandakan bahwa sudut tersebut adalah siku-siku. Besarnya tepat 90 derajat. Kemudian sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sudut tumpul ini besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang terakhir sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya, hubungan dua sudut. Nah, ada sudut berpelurus, yaitu sudut A dan B berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat. Seperti ini ya teman-teman. Ini namanya sudut berpelurus. Jadi, kalau A ditambah B itu jumlahnya 180 derajat. Kemudian ada sudut berpenyiku. Sudut A dan B berpenyiku maka jumlahnya 90 derajat. Ingat ya, kalau siku-siku berarti 90 derajat. Nah, kalau ada gambar seperti ini berarti A ditambah B ini sama dengan 90 derajat. Selanjutnya, sudut bertolak belakang. Sudut yang bertolak belakang maka nilainya sama. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ini dinamakan dengan sudut bertolak belakang. A sama dengan C, kemudian B sama dengan D. Nah, inilah hubungan dua sudut ya teman-teman. Selanjutnya, jika terdapat dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, maka akan terbentuk beberapa jenis sudut. Nah, kita bahas ya teman-teman. Perhatikan,
Di sini yang pertama, dua sudut sehadap ini memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut A ini sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Dan sudut C sama dengan sudut G. Kemudian ada sudut D sama dengan sudut H. Ya, jadi ingat, dua sudut yang sehadap memiliki besar sudut yang sama. Jadi A ini sehadap dengan E, B sehadap dengan F, C sehadap dengan G. Ya, sehingga besar sudutnya sama. Selanjutnya, dua sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Ini ya, sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Ya, ingat, dua sudut dalam berseberangan. Ya, itu memiliki besar sudut yang sama. Kemudian, dua sudut luar berseberangan memiliki sudut yang sama besar, ya. Sudut A sama dengan sudut G. Ya, ini namanya sudut luar berseberangan. Kemudian sudut B sama dengan sudut H. Selanjutnya, dua sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Jadi, sudut C ditambah sudut F itu sudut dalam sepihak ya teman-teman. Jadi, jumlahnya 180 derajat. Kemudian, sudut D ditambah dengan sudut E sama dengan 180 derajat. Karena ini merupakan dua sudut dalam sepihak. Ya. Kemudian, dua sudut luar sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang mana aja? Nah, sudut A ditambah dengan sudut H sama dengan 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah dengan sudut G sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal supaya lebih paham ya teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika nilai sudut C sama dengan 45 derajat, jadi ini 45 derajat ya, maka tentukan nilai sudut B. Kita diminta untuk mencari sudut B. Nah, lihat ya gambar ini. Di sini ada sudut A dan ada sudut 80 derajat ya. Sehingga apa? Ini namanya berpelurus ya teman-teman. Ingat tadi kalau dua sudut berpelurus berarti jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah 80 sama dengan 180 derajat ya. Kita akan mencari nilai dari A. Kita akan mencari nilai sudut A-nya dulu ya. Jadi sudut A sama dengan 180 dikurang 80. 80 yang ini pindah ruas ke kanan ya teman-teman, berubah tanda menjadi negatif. Sehingga sudut A sama dengan 100. Nah, sekarang kita sudah dapat sudut A nilainya 100 ya. Kemudian sudut C tadi diketahui 45 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut B-nya berapa. Lihat ya, ini sudut A, sudut B, dan sudut C ini adalah segitiga. Kalau segitiga berarti jumlahnya 180 derajat. Jadi, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sekarang kita masukin nilai sudut A-nya tadi 100 ya. Kemudian ditambah nilai sudut B-nya yang mau kita cari. Ya. Maka di sini kita tulis sudut B. Kemudian ditambah sudut C-nya diketahui 45 derajat. Sama dengan 180. Kemudian kita jumlahkan 100 ditambah 45. Jadi 145 ditambah sudut B sama dengan 180. Nah, kemudian ini kita pindah ruas ya ke kanan, tandanya jadi negatif. Jadi sudut B sama dengan 180 dikurangi 145, sehingga didapatkan bahwa besar sudut B 35 derajat. Ya. Jadi seperti ini untuk contoh pengerjaan soalnya ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Atau mungkin ada soal
Bingung cara mengerjakannya juga boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.